Inilah keuntungan belajar di Aji Kesepuan Karun Banten, Padepokan Nur Hidayah Kemas Kumbang. Apa itu keuntungannya? Karena di sini beda dengan yang lain, guys. Setiap orang mengambil program keilmuan apapun di sini saya ruat lebih dahulu. Begitu kuncinya kalau mau tahu kelebihan belajar di Padepokan Nur Hidayah Kemas Kumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para sedulur, ketemu lagi dengan saya Ki Prajapati, Gubes dalam channel Pusat Kebatinan. Kali ini Ki Praja datang alumni dari Ponorogo yang pernah mengambil program Gendam level 1, dan alhamdulillah beliau sekarang kembali lagi ke Padepokan untuk naik tingkat Gendam level 2. Siapa namanya? Mungkin teman-teman pernah nonton di konten ya, gitu. Terus kita bercakap-cakap sebentar, berbagi selama ini ketika beliau sudah mengambil Gendam level 1, sensasi apa, fantasi apa, perubahan apa yang beliau dapat setelah mendawami ilmu gendam, mantra gendam level 1 dari Padepokan Ki Mas Kumbang, program keilmuan Aji Kesepuan Karun Banten. Mugi-mugi dengan beliau memberikan edukasi ya, dapat menjadi motivasi, support untuk para sedulur yang masih belajar, yang masih menyimak, mungkin bisa menjadikan pendidikan, pemahaman, ilmu bagi para praktisi spiritual Nusantara dimanapun kalian berada, yang dari alumni saya maupun yang dari alumni praktisi padepokan lain. Insya Allah channel Pusat Kebatinan dijadikan konten yang mendidik, yang bisa membantu solusi bagi Anda yang selama ini masih galau tentang keilmuan yang Anda pelajari dari padepokan lain maupun padepokan saya. Mari kita cakap-cakap dengan beliau sebelum kita ijazah dan konten praktek. Ya, kita cakap-cakap santai sejenak. Salam kopi santuy, kopi pahit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang siapa namanya? Apa lagi? Riza. Bang Riza dari Ponorogo ya? Ponorogo. Nah, Bang Riza waktu itu ngambil Gendam level 1 ya? Iya. Nah, sekarang naik tingkat ya? Naik tingkat lagi. Tingkat level 2. Saya mau tanya sebentar nih, cakap-cakap nih. Mudah-mudahan dengan cakap-cakap kita ini dapat hikmah atau ilmu untuk para sedulur kita yang sedang menonton nih. Iya. Ya. Ngomong-ngomong, Ki Praja mau tanya sama Kang Riza, udah berapa bulan nih ngambil Gendam level 1 sampai sekarang ketemu lagi? Udah ada 1 bulan lebih sedikit lah. Masya Allah, cepet banget. Iya. Cepet banget guys, saya pikir udah lama, perasaan udah lama ya. Baru 1 bulan. Baru 1 bulan, Masya Allah. Oke, Kang Riza, coba Ki Praja minta sedikit. Ada fantasi kah, ada fenomena apa, dan perubahan apa di saat selama ini 1 bulan mendawamkan mantra gendam level 1? Silakan. Apa aja yang didapat dalam kehidupan sehari-harinya? Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, saya dari Ponorogo yang dulu pernah bersilaturahmi ke tempatnya Ki Praja sekitar 1 bulan, belum ada 2 bulan lah, mengambil keilmuan Gendam level 1 lah. Dan alhamdulillah puji syukur, dan sekarang ini menambah wawasan lagi, keilmuan lagi untuk meningkatkan keimanan kita lagi. Alhamdulillah yang saya alami kehidupan lebih baik lagi, lebih tertata lagi. Alhamdulillah, rezeki semoga lebih bertambah lagi. Lebih tenang menjalani hidup lah. Iya. Terus? Yang penting niatkan yang baik, insya Allah
perubahan dalam diri akan menjadi lebih baik juga. Oh begitu. Ya. Perubahan apa aja yang waktu itu didapat dan yang Ata ngambil kemarin itu? Coba biar teman-teman tahu nih, buat edukasi juga kan? Ya, perubahan dalam diri lebih bisa meningkatkan lagi lah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Lebih menambah wawasan lagi dalam dunia spiritual. Intinya gimana ya Ki? Hal yang belum menjalani yang nggak tahu, intinya 100% alhamdulillah lebih ada perubahan lagi dalam diri lah. Sulit untuk diutarakan ya? Iya, sulit diucapkan lah kalau belum kesini sendiri. Oke, itu kan kita dalam spiritualnya ya? Iya. Dalam suatu khasiat fadilah mantranya, beliau mendapatkan perubahan hidup yang sangat luar biasa, yang tadinya sedikit agak emosi, ya, agak brutal, mungkin agak nakal, ya enggak? Akhirnya sekarang beliau tadi bercakap-cakap dengan saya, sekarang sudah lebih mendekatkan diri sama Allah ya. Iya. Bagus sekali itu, benar-benar luar biasa, dan keluarga juga gampang dibina ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke, bagus sekali. Itu yang kita harapkan dari suatu keilmuan yang kita miliki. Maka ilmu yang baik adalah dapat merubah hidup dalam diri sendiri dan merubah kehidupan. Hidup berubah, kehidupan pun berubah. Gitu. Itulah ilmu yang baik, teman-teman. Nah, sekarang Gendam kan ada 2 kacamata nih. Iya. Dari mantranya ada khasiat, fadilah, kemanfaatan, bisa menambah rezeki, meningkatkan aura kasih, ya, bisa mensejahterakan keluarga, jembar rezeki, dan perubahan hidup yang jauh lebih baik. Ya. Itu fadilah dari khasiat mantra yang kita dawamkan, keyakinan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang dalam kacamata permainan, ya, dalam permainan hipnotisnya, hipnoterapinya, bagaimana? Sudah bisa apa belum? Terus terang untuk permainan sendiri belum bisa, karena bisa sampai sini lagi saya ya harus bisa Yang penting dalam fadilahnya kehidupan udah ada perubahan, meskipun dalam permainan ilmu gendam, ilmu hipnotis belum menguasai ya? Belum menguasai lah. Masya Allah. Yang penting positif aja, berprasangka baik. Masya Allah. Insya Allah akan menjadi baik. Ini baru praktisi. Saya kalau misalkan gubes yang egois, yang istilahnya selalu menampilkan marketing di YouTube, selalu tampil bisa, saya nggak akan menanyakan ini. Nah, padahal saya tadi udah bercakap-cakap di belakang. Gimana, Kang Reza sudah bisakah bermain hiburan? Kata beliau, belum Ki. Lalu kenapa masih ingin datang dan malah mau naik tingkat? Gitu kan. Tapi beliau mengatakan saya tetap masih berprasangka baik. Saya yakin saya akan bisa Ki. Benar nggak? Ya, harus bisa lah Ki. Masya Allah, ini patut dicontoh para sedulur. Jadi belajar ilmu itu jangan pesimis, jangan patah hati. Nanti ujung-ujungnya sakit hati, bunuh diri. Begitu sedulur. Ini saya berikan edukasi, motivasi, support untuk para teman-teman, para sedulur dimanapun antum berada. Kak Reza ini adalah praktisi yang baik, niatnya baik. Walaupun beliau belum bisa melakukan permainan hiburan, dengan Allah kasih perubahan diri dalam kehidupan, beliau itu sudah merasa itu sudah lebih ya, lebih tenang lagi dalam sehingga beliau antum tidak pesimis ya, tidak patah hati ya. Masya Allah, sampai jauh-jauh guys dari Ponorogo ya kan. Insya Allah beliau nginep 2-3 hari di sini, ingin perdalam bermain hiburannya ya. Gitu. Nah ini guys, oke Kang Reza, kita tidak panjang-panjang bercakap-cakap. Nanti juga orang bete nontonnya, ya nggak? Males nonton gitu. Males nontonnya kalau cuma ngobrol. Senengnya ini maunya yang praktek-praktek. Oke Kang Reza. Sekarang saya mau tanya, saya mau minta sama Kang Reza. Kang Reza kan tidak berhasil bermain gendam hiburan. Tetapi tetap ingin naik tingkat dan masih yakin memperdalam lagi. Tolong itu ungkapkan kepada para sedulur, teman-teman kita. Motivasi sampean, semangat sampean, kalau sampean itu benar-benar adalah bisa menjadikan contoh untuk teman-teman, agar teman-teman ini tidak patah hati, sakit hati, nanti bunuh diri. Bahaya ini. Ayo, silakan. Untuk teman-teman yang di luar yang masih penasaran dengan ilmu gendam, ilmu
supranatural. Yang penting satu, niatan karena Allah, niatan karena ibadah, insya Allah nggak akan sakit hati. Terus terang, untuk pembelajaran sendiri dari level 1 terus terang untuk permainan hipnotis gendam terus terang saya belum bisa. Tapi untuk perubahan hidup lebih tenang, lebih santai, insya Allah sudah saya dapatkan. Masya Allah. Dan saya kesini lagi ingin menambah keilmuan saya, ingin naik tingkat karena saya ingin tetap belajar, mempelajari lah. Yang penting niatkan diri karena Allah, karena ibadah lah, insya Allah dimudahkan. Amin. Allahumma amin. Ada lagi cukup itu aja ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, jangan pesimis ya. Baiklah. Lihat baik ya. Terus semangat ya. Masya Allah guys, ini mesti ditiru nih abang kita yang satu ini dari Ponorogo guys. Nggak butuh waktu sebentar. Berapa jam perjalanan? 13 jam. 13 jam guys. Masya Allah, Masya Allah. Nggak jadi penghalang lah. Nggak jadi penghalang. Karena perubahan dalam hidup dan kehidupannya dia sudah alami, hanya minusnya di permainan saja. Permainan. Nah ini baru praktisi, baru berjiwa kesatria. Ini kebanyakan sudah ngambil gendam, bermain gagal, udah patah hati. Ya jangan begitu. Itu sudah sekedar aplikasi, itu sekedar tambahan. Ya memang kalau kita berhasil meningkatkan keyakinan kita. Tapi jangan persangka jelek. Terus semangat ya Kang Reza ini sampai naik tingkat akhirnya guys. Oke, saya tambahkan lagi sedikit sebelum saya akhiri percakapan podcast ini. Inilah keuntungan belajar di Aji Kesepuan Karhun Banten, Padepokan Nur Hidayah Mas Kumbang. Apa itu keuntungannya? Keuntungannya kenapa beliau mengambil gendam walaupun belum mahir, belum bisa, bahkan masih gagal dalam bermain hiburan, tapi beliau naik tingkat 2. Kenapa? Karena beliau merasakan perubahan ketika mengambil ilmu gendam di padepokan kami. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di sini beda dengan yang lain guys, para sedulur. Apa perbedaan Ki Praja? Karena di sini ketika mengambil keilmuan, kami hypnotic healing, kami ruat, kami bersihkan segala balanya, kesialannya, kedurhakaannya, dan lain-lain sebagainya yang menjadi sial dangkalan. Itulah yang membuat hati kita jadi tenang. Sehingga beliau mengatakan prasangka baik. Tuh. Kalau yang saya alami ya, saya tidak membawa padepokan lain. Saya pernah mengalami saat saya masih belajar. Saya tidak menemukan metode yang saya buat kepada para praktisi yang belajar sama saya. Taunya datang ke padepokan, ngambil ilmu A, ilmu B, ya udah diisi. Setelah itu pulang. Itu yang saya alami kalau saya belajar di padepokan-padepokan yang saya pernah alami. Makanya saya tidak mau mengalami praktisi-praktisi yang belajar sama saya seperti yang saya alami dulu. Makanya saya setiap orang mengambil program keilmuan apapun di sini saya ruat lebih dahulu. Kenapa? Karena jiwa kolbu ini lebih utama. Gitu. Kalau sekedar isi ilmu mah gampang. Ya, yang susah itu membersihkan hati kita, membersihkan bala kita, membuang kesialan dalam diri kita. Itu yang paling utama para sedulur. Ya hanya itu aja sedikit siraman rohani. Ya kenapa setiap praktisi-praktisi yang belajar ke kami itu walaupun mereka belum menguasai satu hiburan, tapi mereka tetap tidak mundur, tetap mereka prasangka baik dan terus semangat sampai mereka bisa, karena hati mereka, jiwa mereka sudah bersih, pikiran mereka sudah fresh, akhirnya mereka terus semangat dan prasangka baik. Begitu kuncinya kalau mau tahu kelebihan belajar di Padepokan Nur Hidayah Mas Kumbang. Begitu aja ya Bang Reza. Ya, nanti kita akan konten praktek hiburan. Insya Allah semoga konten pusat kebatinan dapat menjadi konten yang mendidik. Ya, yang menjadikan solusi bagi para praktisi seperti Nusantara yang bingung, yang nggak tahu, mau nanya sama gurunya nggak dijawab. Ya kan gitu, akhirnya kecewa. Insya Allah konten ini dapat membantu Anda. Begitu aja. Ada salah dan ucapan yang salah bagi saya dan Kak Reza, mohon ampura, mohon maaf, ambil baiknya, buang sisi buruknya ya. Oke, gitu aja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara. Rahayu. Warahmatullahi wabarakatuh.